Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Rahmawati dengan NIM 1101622057 Prodi Teknologi Pendidikan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis komputer. Pembahasan materi yang saya akan jelaskan itu terdiri dari 6 poin, yaitu pengertian, sejarah, prinsip, model pembelajaran, kelebihan dan kekurangan, serta manfaat. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran berbasis komputer. Di sini ada pengertian pembelajaran berbasis komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wena, pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Lalu menurut Hick dan Hyde, mengatakan bahwa dengan pembelajaran berbasis komputer, siswa akan berinteraksi dan berhadapan langsung dengan komputer secara individual. Dan yang terakhir, menurut Warista, pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi, berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan komputer sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, agar siswa tidak bosan dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan dunia peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Materi pembelajaran dibuat dengan menggunakan software komputer berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran dalam bentuk PowerPoint ataupun CD pembelajaran interaktif. Robert Heinrich Molenda dan James D. Russell menyatakan bahwa computer system can deliver instruction by allowing them to interact with the lesson program into the system. This is referred to computer-based instruction. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Melalui sistem komputer, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas, maka guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan dalam belajar. Latihan yang diberikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran menggunakan komputer, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Dalam latihan, siswa dibiasakan untuk menggunakan komputer seoptimal mungkin dan membentuk kebiasaan yang dapat memperkuat daya tanggap siswa terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Dan juga melalui pembelajaran berbasis komputer, siswa akan secara cepat dapat memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan bahwa karya Sidney L. Presley pada tahun 1960 untuk menciptakan mesin pengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Presley memandang bahwa mesin tes ini bisa digunakan pula dalam mengajar dan dengan sedikit mengubah tujuan. Dari tujuan menguji menjadi tujuan mengajar, akhirnya alat itu digunakan juga sebagai mesin mengajar. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah teknologi pembelajaran ini merupakan kreasi berbagai ahli dalam bidang terkait, yang pada dasarnya ingin berupaya dalam mewujudkan ide-ide praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip dikdati, yaitu pembelajaran yang menekankan perbedaan individual baik dalam kemampuan maupun dalam kecepatan. Pada tahun 1964, seorang ahli psikolog dari aliran behaviorisme yang bernama B.F. Skinner menciptakan pembelajaran terprogram atau program instruction. Sistem pembelajaran terprogram memungkinkan interaksi siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung, tetapi melalui program yang bisa berbentuk tulisan, rekaman radio, film, mesin mengajar, dan sebagainya. Prinsip yang digunakan sejalan dengan prinsip belajar yang dikembangkannya, yaitu conditioning operand,
adalah siswa belajar melalui serangkaian stimulus respon dan dalam program respon dari satu stimulus atau pertanyaan ditemukan sendiri oleh siswa. Dalam ini diberikan kunci jawaban yang bisa diperiksa siswa setelah merespon sehingga siswa mengetahui apakah responnya benar atau salah. Program yang dikembangkan oleh Skinner itu dikenal dengan program linear. Program linear ini dapat pula bercabang. Model-model pembelajaran terprogram baik program linear maupun branching inilah yang sangat mewarnai pengembangan perangkat lunak dalam sistem pembelajaran komputer. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa prinsip yang dijelaskan oleh Setio, yaitu yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetisi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi tentunya akan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi pelajaran yang diprogramkan dalam pembelajaran berbasis komputer. Tetapi sebaliknya, yang kurang atau rendah kemampuan IQ tentunya akan lambat dalam mengerjakan atau memahami konten yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer. Namun, semua itu difasilitasi oleh pembelajaran berbasis komputer karena bersifat individual. Jadi, tidak ada siswa yang dipaksa-paksa untuk memahami materi dan tidak ada siswa yang ditahan-tahan dalam menyelesaikan materi pelajaran. Semuanya berjalan sesuai dengan interest dan kemampuannya. Pembelajaran berbasis komputer sangat mengerti tentang perbedaan individu siswa sehingga semuanya difasilitasi. Karena pada dasarnya semua siswa mampu mengerjakan program pembelajaran berbasis komputer, tetapi memerlukan waktu yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara mandiri, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer dan siswa mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer, atau bahkan di rumah sekalipun bila merasa belum puas di sekolah. Dan yang terakhir ada prinsip berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Bila siswa salah dalam mengerjakan soal-soal latihan, maka komputer akan memberikan feedback bahwa jawaban salah, sehingga siswa harus kembali pada uraian materi yang belum dipahaminya. Setelah itu, siswa dapat kembali ke soal latihan tadi untuk dikerjakan dengan benar. Pada akhir program selalu ditampilkan skor atau nilai akhir. Bila belum mencapai KKM atau batas tuntas atau passing grade, maka siswa tidak dapat keluar dari program melainkan harus mengulang dari awal dengan menekan tombol kembali atau back. Oleh karena itu, sesemua siswa dapat menguasai materi pelajaran secara utuh atau tuntas hanya waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya. Pada dasarnya, keempat prinsip tersebut memberikan keuntungan, yaitu dapat mengembangkan sikap inovatif siswa, mengembangkan sikap berpikir ilmiah, membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, meningkatkan keterampilan, keaktifan siswa, menumbuhkan sikap kreatif siswa, pembelajaran yang efektif, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Berdasarkan kesimpulan prinsip-prinsip tersebut, jadi siswa lebih terarah dalam mengelola daya pikir dan kreativitas mereka dalam proses pembelajaran secara mandiri. Lalu yang keempat, kita masuk ke poin model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Melalui model drills akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan terus-menerus, maka akan tertanam dan menjadi kebiasaan. Adapun tujuan model drills ini adalah memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih konkret dengan penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya.
Yang kedua ada model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program pembimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi materi pembelajaran dan soal-soal latihan. Kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing melaksanakan kegiatan mandiri yang berasal dari sumber modul-modul dalam bidang studi tertentu. Adapun tujuan dari model tutorial bisa dilihat langsung pada layar. Lalu yang ketiga ada model simulasi, yaitu model yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran melalui bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Mode simulasi bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Lalu yang keempat ada model instructional games. Instructional games merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer, dapat terlihat dengan mengenali pola pembelajaran melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa hingga pembelajaran lebih menantang dan menyenangkan. Keseluruhan permainan memiliki komponen dasar sebagai pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetensi untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, yaitu tujuan pembelajaran. Dan tujuan dari instructional games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui permainan yang mendidik. Lalu poin yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer mempunyai beberapa kelebihan. Wena menyebutkan ada 11 kelebihan maupun keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer, yaitu bisa dilihat langsung pada layar. Mengacu pada beberapa keuntungan yang diperoleh, maka penggunaan komputer dalam pembelajaran diyakini dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa. Di samping itu, pembelajaran berbasis komputer juga memiliki beberapa kekurangan. Wena mengemukakan beberapa kelemahan pembelajaran berbasis komputer, yaitu bisa dilihat langsung pada layar. Dan poin yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu manfaat bagi guru. Dengan adanya pembelajaran berbasis komputer dapat menolong mengembangkan media pembelajaran karena tidak semua guru memiliki kreativitas dan waktu untuk melakukannya, meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal dan guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Lalu ada manfaat bagi siswa. Dengan adanya pembelajaran berbasis komputer, siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak karena konsep atau teori yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara cermat dan konkret sehingga mudah ditangkap oleh panca indera. Lalu kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada manfaat pembelajaran berbasis komputer bagi sekolah. Dengan adanya pembelajaran berbasis komputer, menjadikan tersedianya bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan mudah. Dan pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok pembahasan, serta mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Jadi segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.